Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Evi. Tapi hari ini Bu Evi tidak sendirian karena Bu Evi ditemani oleh Pak Rudin dan Bu Lili. Pada mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 muatan pelajaran IPA. Iya anak-anak, apakah kalian sudah menyimak lagu yang telah kami nyanyikan bersama tadi? Siapa yang tahu judul lagu tadi? Bu Lili, apa judul lagunya? Lagu tadi judulnya Rek Ayo Rek, berasal dari Jawa Timur. Anak-anak, kita harus melestarikan lagu-lagu daerah seperti tadi agar tidak tenggelam oleh keberadaan lagu-lagu modern saat ini. Ketika Bu Evi dan Bu Lili menyanyi tadi, kami diiringi dengan sebuah alat musik yang merupakan sumber bunyi yang dimainkan oleh Pak Udin. Nah, Pak Udin, boleh dong dikenalkan nama alat musiknya apa dan bagaimana cara membunyikannya? Baik anak-anakku, ini adalah alat musik yang bernama gitar. Gitar ini akan berbunyi bila kita petik, karena alat ini cara membunyikan dengan cara dipetik. Dengarkan ya. Ya, jadi cara memainkannya dengan memetik senar gitarnya, kemudian akan senar itu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, bunyi senar tadi melewati udara yang merupakan media perambatan bunyi kemudian masuk ke telinga kita. Lalu, bagaimana bunyi itu diproses di dalam telinga kita? Nah, habis ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya dan juga cara menjaga kesehatan telinga dengan menyimak video berikut ini. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan liang telinga. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Adapun telinga bagian dalam terdiri atas saluran setengah lingkaran, koklea, dan saraf pendengaran. Fungsi bagian-bagian telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea.
Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir adalah saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Apakah kalian mendengar suara peluit? Bunyi peluit ditangkap oleh daun telinga, lalu menuju ke liang telinga. Dari liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, dari tulang pendengaran, bunyi dibawa oleh koklea menuju ke syaraf pendengaran. Dari syaraf pendengaran, rangsang bunyi ini dibawa ke otak, dan otak akan menerjemahkan itu sebagai suara peluit. Anak-anak, apakah kalian sudah mendengarkan suara peluit tadi? Telinga manusia dapat mendengarkan bunyi pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz yang bisa disebut dengan bunyi audiosonik. Tetapi ada juga loh makhluk hidup lain yang dapat mendengarkan bunyi di bawah frekuensi tadi. Contohnya gajah dan jangkrik. Mereka dapat mendengarkan bunyi pada frekuensi di bawah 20 Hz yang bisa disebut dengan bunyi infrasonik. Sedangkan ada juga makhluk hidup lain, misalnya lumba-lumba dan juga kelelawar. Mereka bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz yang bisa disebut dengan bunyi ultrasonik. Telinga selain berfungsi sebagai alat pendengaran, juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan juga kesehatan. Contohnya, orang yang usianya lebih lanjut, maka mereka akan semakin lemah mendengarkan bunyi. Begitu juga dengan orang yang memiliki kelainan pada telinganya. Mereka akan kesusahan mendengarkan bunyi. Nah, kita yang diberikan telinga normal oleh Allah SWT, alangkah lebih baiknya jika kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merawatnya. Yang pertama, membersihkan telinga menggunakan handuk dan air hangat. Yang kedua, tidak mengorek-ngorek telinga terlalu dalam karena akan menyebabkan kotoran semakin masuk dan merusak gendang telinga. Dan yang ketiga, apabila kalian mendengarkan suara yang terlalu keras, sebaiknya kalian menutup telinga kalian agar kalian tidak mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Evi. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Bu Evi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi hari ini, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini di buku tematik kalian masing-masing ya anak-anak. Selamat mengerjakan.